Kalau gua boleh bilang ke Dea muda waktu dulu pas belajar coding, itu apa yang mau gua sampein adalah beberapa hal. Jadi simak terus video ini, jangan lupa siapin kopi dan juga cemilannya karena gue mau ngasih tahu ke Dea muda karena ini ada sedikit shortcut untuk gua yang waktu dulu belajarnya otodidak biar nggak terlalu kepusingan harus kesana kesini pusing. Padahal udah tahu di situ tuh bisa lah kita jadi web developer seenggaknya gitu loh kalau kita belajar otodidak. Apakah itu? Mari kita sikat. Langsung aja yang pertama, gue bakal ngasih tahu ke Dea muda, cobalah cek langsung W3 School nama websitenya. Jadi sebenarnya gue punya 3 website yang sangat-sangat berguna banget pas gue udah belajar ngoding beberapa tahun ke depan, baru gue sadar bahwa ternyata 3 website ini yang paling berguna bagi hidup gue. Yang pertama salah satunya adalah W3 School. Jadi di W3 School itu kalau lu cek ke websitenya itu banyak banget fundamental bahasa pemrograman apapun di situ ya. Mau PHP, Java, bahkan sekarang pun masih diupdate juga sama mereka. Gua waktu itu sebenarnya udah tahu juga ada W3 School tapi nggak begitu memperdalam si W3 School-nya, lebih ke random aja di Google gitu. Padahal di situ step by step udah bagus banget. Ditambah di websitenya juga ada platform untuk lu coba langsung, hasilnya bakal kelihatan kayak gimana gitu. Jadi tanpa lu perlu download kayak software VS Code atau apa, kan pasti pertama kali lu belajar nggak tahu harus download software apa kayak gimana. Minimal lu bisa cek dulu di W3 School ya. Silakan lu boleh buka browser, pause dulu video ini, buka langsung W3 School, lu baca-baca di situ. Ada translate versi bahasa Indonesianya pun ada juga. Lu bisa lihat di situ materinya step by step ada semuanya. HTML, CSS, JavaScript, Java, PHP, ada semuanya. Step by stepnya. Bahkan hasilnya pun diliatin. Lu bisa coba juga, lu bisa ganti-ganti juga gitu. Sayangnya namanya waktu dulu gua kan gak tahu apa-apa gitu ya. W3 School tuh ngelewat pas gua butuh sesuatu doang gitu. Jadi kalau gua butuh kasus apa dan trouble apa, kebetulan yang kebukanya W3 School ya udah gua pelajarin cuma satu titik di situ doang. Tapi kalau misalkan gua mau ngasih tahu ke yang muda, Dea muda waktu itu, coba pelajarin step by step dulu tuh dari atas ke bawah. Lihat lah, minimal lihat aja outputnya kayak gimana dengan sintaks tersebut gitu-gitu. Biar lebih cepat lagi terbayang akan kodingan-kodingan yang ada di dunia bahasa pemrograman tersebut. Dan website yang kedua namanya adalah FreeCodeCamp. Mungkin lu pada udah tahu juga. Gila, videonya bisa sampai 6 jam, 12 jam, 24 jam, 40 jam satu video itu full tutorial, kayak enak banget parah. Gue bisa bilang ke Dea muda kalau FreeCodeCamp itu bisa membuat lu lebih cepat lagi belajar karena belajarnya langsung dari studi kasus. Jadi kalau lu cek sendiri ke website FreeCodeCamp, itu pembelajarannya kebanyakannya kayak studi kasus gitu, kayak website lagi, kayak YouTube gua. Jadi langsung bikin project apa, sembari lu ngoding projectnya, sembari lu bakal tahu juga problem apa yang nanti bakal lu dapetin. Walaupun udah ikutin tutorialnya percis gitu di artikelnya, mungkin ada hal-hal yang membuat lu error, tapi disitulah gimana cara kita berpikir kritis dan mencari solusi. Namanya juga programmer, nggak jauh-jauh dari yang namanya problem solving. Kalau udah cukup mateng di dua website itu aja, W3 School dan juga FreeCodeCamp, cukup artikelnya aja dulu nggak apa-apa. Kalau lu udah mulai kebingungan, barulah cari-cari di YouTube. Karena FreeCodeCamp itu punya YouTube, tapi kalau W3 School gua nggak tahu deh dia ada YouTube-nya atau enggak. Lu bisa cek sendiri deh. Nah kalau udah keduanya lu coba beberapa biji aja, misalnya di W3 School lu coba Java sampai beberapa bagian, beberapa menu gitu ya, kan dibagi-bagi tuh kalau di W3 School kan ya, ada yang menu beginnernya, ada yang intermediate, ada yang advance-nya. Nah kalau di FreeCodeCamp itu prakteknya langsung, lu tinggal ikutin proyekan yang ada di FreeCodeCamp, terus lu coba-coba ikutin aja, pokoknya tempel sampai lu dapat error sendiri, ntar lu bakal ketar-ketir sendiri, kok dia nggak error, gua error ya, padahal codingannya udah sama. Kalau udah kayak gitu lu coba masuk ke yang ketiga websitenya, yaitu CSS Trick. Jadi kalau kita mainan website kan nggak jauh-jauh dari yang namanya user interface atau mainin desain gitu. Kalau di dunia industri pas kerja nanti tuh anak front end bakal dibagiin desain sama si tim desain pastinya. Biasanya kayak wireframe gitu atau bahkan desain yang udah jadi atau mockup kayak gitu-gitulah. Kita tinggal terapin, nggak tinggal sih. Kita contek dulu tuh desainnya kayak bagaimana, terus implementasi ke codingan. Kayak rumit atau enggak nih desain nih kalau dimasukin ke codingan. Kadang-kadang desain yang dikasih sama tim desain tuh kayak wow, badabum gitu, terbang-terbang desainnya. Pas ngoding, aduh gimana caranya gitu kan ya. Lu pelajarin di CSS Trick karena itu bisa bantu lu banget, mulai dari yang beginner levelnya sampai yang expert itu ada juga di situ. Dan gua menemukan 3 website ini karena nggak sengaja waktu gua butuh sesuatu untuk menyelesaikan problem gua di studi kasus yang mana gua udah lama banget sih, lupa juga ya, tapi intinya itu 3 website itu udah lama banget nemenin gua, W3 School, FreeCodeCamp dan juga CSS Trick, yang mana awal mulanya adalah gara-gara gua error apa
Terus gue cari tahu di sana. Dan juga gara-gara gue pengen membuat apa, tapi yang bagian menu mananya tuh gue nggak bisa, jadi gue cari-cari di Google, muncullah mereka. Dan sampai saat ini gue bookmark langsung di browser gue, nggak pernah lepas dari yang namanya W3 School, FreeCodeCamp, dan juga CSS Trick. Apakah belajarnya dihafalin bang? Enggak sih. Gue punya beberapa metode belajar yang gue terapin, tapi mungkin ini nggak tahu juga bakal bisa nempel ke lo atau enggak. Setiap orang sih gue rasa metode belajarnya beda-beda, jadi nanti gue bakal coba share juga. Tapi sebelum itu, kalau gue mau bilang ke Dea Muda, kan tadi udah dikasih 3 website sama Dea yang sekarang. Ini kok analoginya Dea Muda Dea sekarang ya. Hal berikutnya yang bakal gue bilangin adalah langsung praktekin kasih studi kasus dari otak lu sendiri gitu. Jadi lu kan punya ide, setiap manusia ya. Ide muncul biasanya karena ada masalah misalnya. Lu cari masalah Dea ya, terus kalau udah dapat masalahnya Dea, tolong coba ciptakan solusinya lewat apa? Lewat program. Lu coba pikirin algoritmanya seperti apa, logikanya kayak gimana untuk memecahkan sebuah masalah yang ada di otak lu tapi bentuknya adalah program. Udah dapet tuh modal fundamentalnya ada dari W3 School yang step by step ada, studi kasus yang dari FreeCodeCamp ada gitu. Terus untuk desain lu juga nggak terlalu pusing karena udah ada CSS Trick, dan mungkin website-website lainnya yang membantu lu dalam belajar desainnya atau penerapan UI UX di sisi website front end-nya gitu. Tinggal gabungin ilmu semuanya plus juga ide yang ada di otak lu. Jadi jangan melulu ngikutin tutorial yang ada di YouTube ataupun yang ada di artikel. Karena ngoding juga bagian dari kreativitas, jadi gue bakal bilang ke Dea Muda, oi, perbanyak lagi ide lu, perbanyak lagi masalah lu. Karena dengan masalah lu bakal banyak yang harus lu pikirin, termasuk juga solusi-solusinya gitu. Banyak masalah banyak aplikasi, ataupun satu aplikasi tapi kalau banyak masalah bisa banyak fitur. Jadinya bisa mengasah jam terbang kita plus juga logika berpikir kita dalam ngoding mengcoding. Kayaknya itu aja yang mau gue bilangin ke Dea Muda. Selain dari metode belajar yang harusnya gue terapin sedari dulu gitu, yang baru gue temuin di pertengahan gue belajar ngoding dari 2013 sampai sekarang, ada 2 teori yang sangat nempel di otak gue. Yang pertama adalah teori rumah kita, dan yang kedua adalah teori interleaving effect. Ini menarik sekali. Kita bahas yang pertama. Teori rumah kita tuh kayak begini. Singkatnya itu muscle memory sebenarnya. Contoh, lu coba pejamkan mata sekarang kalau boleh. Gue izin ya. Coba silakan pejamkan mata masing-masing. Psst, gitu ya. Ini gue nggak di ruangan utama gue. Tapi coba bayangin, misalkan lu baru masuk ke rumah lu nih. Ini lagi perem kan ya, masuk ke rumah lu buka pintu, lu tahu kan arah ke kamar lu tuh ada di mana? Ada di sebelah kanan atau sebelah kiri, kira-kira berapa langkah gitu. Anggaplah lu udah tidur di kamar itu, terus lu bangun, masih sambil kayak lu ngalengin gitu, kayak masih kepusingan, tapi lu tiba-tiba langsung ke dapur ngambil teko dan gelas, terus lu tuangin air minum di situ, lu minum langsung kayak normal aja gitu, kayak nggak sadar kan ya. Itu kan bagian dari muscle memory. Rumah kita inget kalau ada di rumah kita, tapi kalau lu sekali ke rumah temen lu, terus lu pengen minum, lu bakal nanya lagi, minum di mana ya? Tekonya di mana? Gue lupa. WC sebelah mana? Gue lupa. Itu teori rumah kita yang gue pakai dalam beberapa tahun kebelakangan untuk untuk mempelajari suatu hal yang baru. Karena lu tahu juga kayak gue kadang-kadang videonya aneh-aneh kan ya. Tiba-tiba Arduino, tiba-tiba jaringan, tiba-tiba website apa, tiba-tiba Flutter, Android atau kayak gitu-gitu kan. Teorinya kayak begitu gue pakainya. Dan bicara keanehan gue dalam mengupload YouTube dengan keberagaman kontennya, itu masuk ke teori yang kedua, yaitu interleaving effect, dimana teori ini seenggaknya bilang bahwa mempelajari sesuatu nggak cuman dalam satu topik dalam satu waktu. Jadi pelajarilah lebih dari satu topik dalam satu waktu yang sama. Wah, ini bertolak belakang dengan beberapa wejangan dari senior programmer biasanya. Kalau senior kan pada bilang kayak, kalau belajar ngoding fokus dulu aja satu sampai bisa, kalau udah bisa baru boleh pindah ke yang lain-lain. Beberapa bilang kayak gitu kan ya. Tapi gue pribadi sih nggak pakai metode tersebut ya. Gue pakai metode yang interleaving effect, dimana mempelajari beberapa hal dalam satu waktu. Sampel sederhananya gini deh, lo kalau belajar website, lo kan pelajarin CSS, ya nggak? Gue tanya sekarang, apakah ketika lo belajar CSS tanpa lo pelajarin HTML, akan dapat gak feelingnya atau kesukaannya nongol gak? Kayak gak magic banget kan gitu loh. Lu bakal sangat tertarik belajar CSS ketika lu paham juga HTML. Gabungin tuh dalam satu waktu, sekaligus belajar CSS, sekaligus belajar HTML. Kalau lu ngerti CSS doang tapi gak ngerti HTML-nya, apa yang tampil di website kayak macam pula gitu, susah kan. Tapi kalau lu ngerti HTML-nya, lu tahu elemennya, atributnya apa, kayak gimana cara mainin blok programnya seperti apa di elemen-elemen HTML, campur dengan ilmu pelajaran CSS yang lu punya,
itu kan akan membuat lu kayak excited untuk belajar hal lainnya lagi gitu. Dilanjutin lagi ke step berikutnya terus kayak begitu. Itu 2 teori yang gua pakai beberapa tahun kebelakangan. Dan yang lainnya lagi paling bukan teori sih, lebih ke metode hidup aja mungkin, metode hidup anjay. Jadi sebelum tidur itu gua selalu baca-baca apapun itu, artikel. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan mungkin bisa masuk ke muscle memory juga kali ya. Karena keesokan paginya pas gua bangun itu gua mau nerapin apa tuh udah kayak ada gambaran aja di otak, karena setiap harinya terbiasa sebelum tidur itu baca. Belum tentu baca buku ya, maksud gua baca tuh kan bisa artikel, bisa apa di internet. Zaman kan udah kayak gimana sekarang kan. Jadi kalau gua pikir bahwa sebelum tidur membaca sesuatu hal sampai kita ketiduran kayak gitu, ya gua tahu sih ada efek negatifnya juga. Tapi seenggaknya akan kebawa juga ke alam bawah sadar kita gitu loh. Kan itu waktunya deket ke area alam bawah sadar gitu. Dan kayaknya kalau bagi gue pribadi alam bawah sadar itu membuat gue kayak lebih mudah untuk mengeluarkan surprise di otak ketika gue ngoding. Intinya nggak tahu kenapa ya, jadi pas ngoding tuh kayak ada ledakan di otak yang membuat gue tiba-tiba bisa tahu sintaks yang harus gue, atau bukan sintaks, logika yang harus gue keluarin tuh kayak gimana. Itu mungkin efek dari setiap malam sebelum tidur baca-baca hal-hal tertentu yang memang gue sukai, termasuk hal-hal teknis di dunia coding. Cuman baca doang gitu, nggak dipraktekin, karena kan kebayang biasanya kalau kayak query SQL misalnya select bintang from bla bla bla, kebayang select bintang itu untuk mencari sesuatu, select bintang-bintang itu semua, from itu dari mana, dari tabel apa misalnya gitu-gitu, sampai ketiduran. Jadi ntar pas besok, tapi ini efeknya jangka panjang mungkin ya, nggak langsung tiba-tiba besok lu pinter atau kayak gimana juga, tapi seenggaknya maksud gua ada hal yang dibangunkan ketika kita tidur gitulah anjay. Ya udahlah, itulah pokoknya ya. Nah yang terakhir itu belajar seperti kita dikejar anjing, nah gitu kan. Udah pada tau lah karena ini cukup umum. Dimana kalau lu lari biasanya kalau normal kan 20 km misalnya contoh per jam. Lu kencengnya itu lari kayak nggak kenceng banget gitu kan. Tapi ketika dikejar anjing tuh orang pada kenceng banget larinya ya kan. Kenapa? Karena lu tahu resikonya setelah lu digigit tuh bakal sesakit apa, takut ada penyakit apa, dan lain-lain. Itu banyak resikonya dan lu nggak mau kena resiko itu. Alias lu ada tanggung jawab untuk kabur. Dan sama juga ketika gue belajar ngoding, gue terapin poin inti dari si dikejar anjingnya itu, yaitu poin intinya adalah tentukan target gitu. Targetnya bukan cuma sekedar kayak pengen bisa front end, bukan, pengen bisa bikin website, bukan, lebih ke 3 minggu lagi gue harus bisa ini, 4 hari lagi gue harus bisa ini, kayak gitu. Jadi apa? Jadi ada tanggung jawab di baliknya gitu. Karena gue udah bilang 4 hari lagi gue harus bisa ini. Jadi udah ada janji ke diri kita sendiri gitu. Supaya kita bisa seenggaknya mengenal diri kita mampu nggak nepatin janji yang udah kita keluarin gitu. Secara nggak sadar kan itu janji untuk diri kita. Apakah kita bisa capai goalsnya atau enggak? Ya itu tergantung diri kita masing-masing. Tapi kalau gue pribadi, gue belajarnya kayak gitu. Jadi tentukan goals, misalkan 1 bulan gue bakal bisa React.js, 2 bulan berikutnya gue bakal bisa Laravel, sebulan berikutnya lagi gue bakal bisa perdatabasean, sebulan lagi berikutnya gue bakal bisa mainin API, kayak gitu-gitu. Karena kita tahu ada tanggung jawab di balik apa yang udah kita ucapkan. Karena kalau enggak, efeknya bakal kayak dimarahin orang tua, terus apalah diputusin pacar, kayak gitu-gitu. Lu harus ada side effectnya gitu biar kayak lebih gitu lagi. Ngerti gak sih? Kayak susah banget dijelasinnya. Dan mengenai interleaving effect itu ada penelitiannya juga. Di sini gue nemu jurnal di mana judulnya Interleave Practice Improve Mathematics Learning. Itu gimana caranya interleaving bisa membuat perkembangan lu belajar matematika lebih jos lagi lah, ibarat kata kayak gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi bagian dari cara lu belajar juga. Tapi again, cara belajar orang itu beda-beda. Nggak bisa lu paksain lu harus belajar kayak gua. Ini mah cara gua pribadi, jadi ya serah lu mau belajar kayak gimana pun ya. Hasilnya pun lu kayaknya bakal bisa prediksi juga lu bakal kayak gimana gitu loh. Kalau misalkan ketika lu udah belajar dengan berbagai macam cara pun lu bingung, ada beberapa solusinya ya. Yang pertama adalah cari mentor. Kalau gue pribadi sih sebenarnya nggak punya mentor ya, tapi gue punya mentor itu setelah gue magang. Jadinya mulai terasa perbedaannya, kelihatan banget gitu ketika gue belajar sendiri otodidak dan ketika gue udah punya mentor. Mentor gue waktu itu sebenarnya teman sih, bukan mentor, teman, tapi dia lebih profesional aja. Ada 3 orang, Bang Jaini, terus Bang Gali, sama Bang Chandra. Terima kasih. Bang Chandra tuh pernah ada di podcast gue kalau nggak salah, lu bisa cek videonya. Itu udah beberapa bulan yang lalu. Itu guru JavaScript, guru besar JavaScript gue mereka. Thank you banget untuk 3 orang itu. Nah kalau gue compare sebelum gue punya mentor dan setelah gue punya mentor, itu bedanya adalah gue tahu kayak kata kunci yang harus gue cari di Google untuk masalah gue tuh apa. Karena dengan gue sering ketemu mereka banyak ngeluarin kata kunci yang memang nggak bisa lu cari sebelumnya, nggak bisa lu tahu sebelumnya.
kecuali kita sharing sama yang udah pernah pengalaman kayak gitu kan ya. Jadinya mentor itu cukup penting. Tapi kalau misalkan lu nggak bisa dapetin mentor, nggak punya temen, nggak punya kayak orang yang bisa lu andelin untuk bisa ngasih lu hal yang lebih daripada ketika lu belajar sendiri, banyak solusinya lagi lainnya, seperti misalkan bootcamp di Indonesia ada banyak juga. Ada yang bootcamp, ada yang gratis gak ya? Nggak tahu sih. Kalau yang dari pemerintah kayaknya ada gratis tuh, yang merdeka gitu mungkin ya. Gue nggak pernah ikutan. Ada kayak yang 50 jutaan, ada yang 30 juta, ada yang 20 juta, ada yang 10 juta, ada yang 5 juta, ada yang 3 juta, ada yang 1 juta. Itu beragam banget. Bootcamp banyak, tinggal lu cari-cari. Di video gue yang lama-lama gue juga pernah singgung beberapa list bootcamp yang ada di Indonesia gitu ya. Salah satunya kayak harisenin.com. Itu ada beberapa subscriber gue yang di sana juga, dan mereka suka sharing sama gue, enak katanya, sampai bahkan ketagihan dia masuk 2 kali lah. Nggak paham gue sama orang itu, 2 kali dia masuk ke harisenin.com, nggak tahu kenapa. Gue kalau nggak salah namanya si Ilham. Jadi gue sama orang-orang Bandung gitu, sekitaran Bandung, kadang-kadang ketemuan sama subscriber gue gitu. Waktu dulu sih rutin seminggu sekali, tapi sekarang masih belum karena gue ada urusan yang cukup sulit untuk mengatur waktu, jadinya belum bisa membagi waktu untuk ketemuan subscriber lagi. Kalau dibicarain hari Senin, kenapa gue waktu itu pernah promoin hari Senin juga ya, endorse lah, bilang aja kayak gitu, endorse ya. Karena kalau kita lihat ke websitenya, materi atau kurikulumnya itu deket ke industri. Industri dalam artian apa? Dalam artian ketika gua kerja dulu di kantor. Jadi stacknya atau teknologi yang dipakai di hari Senin itu mirip seperti apa yang gua lakukan di kantor. Mulai dari fundamentalnya, tapi ya fundamentalnya itu kuat banget untuk masuk ke industri gitu loh. Dan bahkan banyak lulusannya tuh yang tadinya awalnya dari nol, tiba-tiba ya dia bisa kayak freelance, dapat kerjaan setelah lulus dari hari Senin. Karena di hari Senin itu disalurin juga, setelah lu ikutan bootcamp nanti kan lu bakal bikin kayak project-project gitu ya, studi kasus langsung juga, plus pembelajarannya terstruktur juga, dan endingnya lu bakal kayak disalurin gitu ke beberapa perusahaan partnershipnya si harisenin.com. Jadinya itu bisa buka peluang lebih luas lagi, ditambah relasi udah pasti mantep. Plus juga ada mentornya, pasti lu bisa one by one sama mentornya untuk konsultasi apa, seputaran apa, project yang lu punya, lu pengen ngembangin apa, kalau lu ada masalah harus kayak gimana gitu-gitu, bisa ke mentornya. Dan gak cuman harus teknis ya, ke mentor tuh lu kayak bisa curhatin mental health lu gitu. Takutnya pas lu belajar ngoding masalah pacar atau apa ya, curhatin aja, kali aja tuh mentornya juga punya pengalaman cinta yang buruk kayak lu gitu loh. Terus yang gue tahu juga di hari Senin ini ada garansinya, udah kayak lu beli laptop, beli barang elektronik, ada garansi 110% uang kembali kalau misalkan lu nggak keterima kerja dalam aturan tertentu lah gitu. Kalau pengen lebih detailnya lagi, lu klik aja link di deskripsi, itu gue udah cantumin link untuk lu bisa tahu seputaran harisenin.com. Dan kalau misalkan lu pengen masuk ke harisenin.com bootcamp online ini, lu bisa pakai kode voucher gua Afrizal 30 biar lu dapet diskon 40%. Anggaplah misal harganya 5 juta, 40%-nya berapa deh? Tuh kayak jauh banget kan? Kalau lu pengen tahu materinya, lu bisa cek websitenya itu, di situ ada silabus materi yang bisa lu intip terlebih dahulu. Materi-materi kayak React.js, Express.js, kolaborasi tim, terus gimana cara nge-manage project, gitu-gitu tuh ada tuh. Jadi real industri banget. Dan terlebih untuk full stack web development-nya, jadi buat lu yang pengen belajar front end, untuk ngasah UI UX design kayak gitu ya, untuk penerapan implementasi desain menjadi sebuah codingan dan menjadi tampilan website, terus bagian back end mainin data kayak gituan, jadilah anak full stack web developer di harisenin.com, lu bisa juga masuk situ. Intinya gue suka banget sama materi full stack web developernya hari Senin karena cocok dengan pengalaman gue dulu juga, kurang lebih fundamentalnya dari situ semua kok sama. Lu masih bisa daftar sampai tanggal 4 Februari 2024 ya, itu batas terakhir pendaftaran untuk harisenin.com di batch yang saat ini. Jadi langsung aja lu cek linknya di deskripsi untuk daftar di harisenin.com. Bilang tahu dari Bang Dea, kata Bang Dea suruh masuk ke sini gitu, tolong jaga aku, buatlah aku bekerja dengan salary yang sangat mencukupi. Kalau bisa sih 2 kali UMR ya, amin. Kurang lebih itu aja sharing dari gua di video kali ini, semoga bisa bermanfaat ya teman-teman semuanya. Buat lo yang lagi belajar, silahkan selamat mencari jalannya sendiri, jalannya masing-masing, karena setiap orang itu gue percaya akan mempunyai jalannya masing-masing dengan usaha dan doanya masing-masing. Hasilnya sih sebenarnya kayaknya udah ada dari yang maha kuasa gitu ya, akan kemana arah kalian. Tapi kok jadi ngomongin agama ya. Yaudah deh, see you on the next video, bye bye. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Sursidan. Saya seorang freelance web developer. Jadi saya sebenarnya sudah tertarik dengan web development itu sudah lama. Sejak saya SMK Teknologi Komputer Jaringan, jurusan saya tetap kekeh untuk belajar web development. Dan ya, saya belajar otodidak, akan tapi merasa bahwa ada beberapa hal yang merasa kurang dari pembelajaran otodidak.
Salah satu contohnya adalah struktur dan bagaimana cara kita untuk bekerja dengan programmer-programmer lainnya. Yang tentu saja saya selalu merasa bahwa bootcamp itu adalah salah satu caranya untuk mendapatkan beberapa ilmu ini. Dan benar saja bahwa di harisenin.com itu saya mendapatkan pembelajaran bagaimana cara bekerja dengan programmer-programmer lainnya, serta strukturkan ulang kembali beberapa pembelajaran web development yang sudah saya pelajari. Jadi tentu struktur ini sangat penting ternyata setelah saya pelajari. Ya ada beberapa hal yang tidak perlu juga saya pelajari karena tidak tidak tahu bahwa hal itu penting untuk dipelajari, tapi kemudian diajarkan. Jadi mengisi ilmu-ilmu yang dalam tanda kutip bolong mungkin bahasanya.